saya pertama yang saya tolong itu laki-laki, Bu. Saya tanya, Dek, Dek, saya pegang-pegang gitu, Bu. Dek, kenapa? Itu nggak ada jawaban. Di korban laki itu masih menggunakan helm, Bu. Helm itu saya copot ikatannya, saya copot dari kepalanya. Aduh, itu di helm itu banyak darahnya, Ibu. Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam masih menyisakan misteri setelah kasus Vina kembali mencuat. Terbaru, Polda Jawa Barat menangkap Peggy Setiawan alias Peggy Perong, satu DPO terduga pelaku pembunuhan. Meski begitu, siapa dalam pembunuhan Vina masih menjadi teka-teki. Sejumlah saksi pun mulai memberikan kesaksian, salah satunya seorang perangkat desa Kecomberan Cirebon yang mengaku sebagai orang pertama yang menolong Vina dan Eki saat peristiwa naas itu terjadi. Yang laki, ya. Yang perempuan di sini, Pak. Kurang lebih dari jarak itu 2 meter. Yang perempuan, yang sekarang yang namanya Vina. Ini berapa, Pak? Kurang lebih 5 meter atau 6 meter. 5 meter. Ya, posisinya tiduran. Dari sini semua aja sih. Posisi tiduran. Tiduran. Telentang di jalan. Ya, terletak di jalan. Korban perempuan 6 meteran. Nah, di sini. Posisi. Posisi motor, Pak ya? Ya, posisi motor posisinya ada di sini. Iki. Saat ini saya sudah bersama Bapak Suroto selaku perangkat desa Kecomberan Cirebon sebagai orang pertama yang menolong Vina dan Eki saat peristiwa 2016 silam itu terjadi. Pak, Bapak Suroto kan sebagai saksi pertama. Bisa Bapak ceritakan bagaimana saat Bapak menemukan Vina dan Eki 8 tahun lalu nggak, Pak? Ya. Waktu itu pukul 8 jam 20 ya, Bu ya. Kalau 8.20 ya. 20 saya datang ke Polsek Talun, biasa rutin tiap 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 malam, Bu. Eh, Menuju pukul 9 lagi saya keliling ke wilayah desa kami, yaitu Beoper, jembatan Beoper Talun itu, Kecomberan. Itu keadaan masih lancar-lancar aja, Bu. Belum ada kejadian-kejadian yang kita alamin ini. Dan saya kembali lagi ke Polsek Talun, ngobrol-ngobrol lagi dengan anggota Polsek Talun. Menunjukkan pukul 21 itu ada pengguna jalan melaporkan bahwa di jembatan Beoper Talun itu ada kecelakaan gitu, Bu. Jadi ada laporan warga pengguna jalan itu, saya langsung meluncur ke TKP tersebut, Bu. Dan benar adanya di situ udah ada kerumunan pengguna jalan, pada melihat kurang lebih ada 10 orang di situ. Kutanya, Pak, ini kenapa? Ada apa? Kecelakaan, Pak, gitu. Nah, udah saya minggirin motor. Saya pertama yang saya tolong itu laki-laki, Bu. Saya tanya, Dek, saya pegang-pegang gitu, Bu. Dek, kenapa? Gitu nggak ada jawaban. Helmnya dia, eh, korban laki itu masih menggunakan helm, Bu. Helm itu saya copot ikatannya, saya copot dari kepalanya. Aduh, itu di helm itu banyak darahnya, Ibu. Di kepalanya laki itu ada darahnya. Jadi saya taruh kembali, saya langsung memonis ini kayaknya udah meninggal. Jadi saya nengok ke kanan, di sana ada perempuan juga tergeletak juga, tapi masih bergerak dan dia minta tolong, tolong, aduh, tolong, begitu, Bu. Jadi Vina sempat minta tolong sama Bapak ya? Iya, betul. Dan saya tanya, Dek, kenapa? Itu nggak jawab. Saya jatuh, saya kenapa gitu nggak jawab, Bu. Yang dikeluarkan dari korban perempuan itu, tolong, aduh, tolong, gitu, Bu. Oke, terus apa yang Bapak lakukan saat itu setelah mendengar Vina minta tolong, Pak? Dan nggak lama kemudian anggota Polsek Talun datang, kita bareng-bareng mengevakuasi korban laki
ke mobil Ibu. Mobil. Terus Vinanya gimana Bapak saat itu? Dibawa kemana? Langsung di kedua korban itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati Bu. Oh, ke rumah sakit Gunung Jati ya Pak ya. Betul Ibu. Setelah itu Bapak apa yang Bapak lakukan? Apa Bapak ada ke rumah sakit kah atau kemana? Enggak langsung ke Rumah Sakit Gunung Jati Bu. Bapak ikut ke rumah sakit? Ikut Bu. Oh, ikut. Terus bagaimana situasi di rumah sakit saat itu Pak? Tiba di rumah sakit, saya nggak ikut ke dalam karena waktu itu di lokasi TKP itu hujan dan saya basah Ibu. Oh, jadi Cuma Bapak tidak sampai tahu. di IGD. Ya, sampai di IGD aja udah saya nggak ikut masuk. Saya langsung balik pulang Ibu. Balik pulang. Setelah itu tidak tahu keadaan Vina atau Eki itu gimana kabarnya Pak? Dengar berapa hari katanya korban perempuan meninggal juga Ibu. Oh, dengan berarti yang Eki dipastikan meninggal hari itu ya, malam itu sudah meninggal ya Pak ya? Iya betul Ibu, betul. Vina beberapa hari setelah itu didengar kabar kalau sudah meninggal. Mm-mm, Terus betul. Bapak pernah ikut persidangan nggak Pak? Kan Bapak sebagai saksi pertama pernah ikut persidangan nggak Pak? Ikut 2 kali Bu, 2 kali, itu tahun 2 kali 2016. persidangan. Betul Ibu. Itu Bapak beri keterangan apa saja saat sidang Pak? Keterangan ya sesuai yang saya sampaikan tadi. Awal pertama saya datang ke TKP itu nolong pertama ya laki-laki, nolong kedua perempuan itu Bu. Oh, berarti 2 kali sidang dan Bapak beri saksian kronologi melihat Vina dan Eki di jalan dan juga menolong Vina ya. Betul Ibu, betul. Karena kan sudah 8 tahun berlalu ya Pak ya. Iya betul. Tahun berlalu ini ada kesaksian apa lagi yang mungkin Bapak mungkin belum sampaikan atau ada fakta baru apa yang Bapak temukan setelah 8 tahun? Eh, saya juga bertanya-tanya dengan diri saya sendiri, kenapa kasus ini udah 8 tahun kok dibuka kembali gitu Bu. Di situ juga gimana ya, waktu itu saya memonis, eh, tahu saya juga itu dua korban itu kecelakaan laka lantas, tahu awalnya Bu di situ. Ternyata beberapa hari kemudian saya dengar katanya dua korban itu ternyata dibunuh gitu. Tapi saat di lokasi itu Bapak melihat geng motor atau semacamnya Pak? Nggak ada Bu, adanya cuma kerumunan pengguna jalan pulang kerja aja Bu itu. Oh, Nggak jadi ada nggak ada. geng-geng motor, nggak ada yang motor knalpot wer-weran tuh nggak ada Bu. Jadi cuma pengguna jalan ya Pak ya yang menemukan Iya, Vina dan betul Eki. Bu. Iya, betul Bu. Setelah Bapak menemukan Vina dan Eki itu Bapak pernah didatangi orang nggak Pak? Kan sebagai saksi pertama tentunya sangat penting. Bapak pernah didatangi orang nggak, ditanya-tanya atau apa? Nggak ada Bu, nggak ada. Tadi kan Bapak baru menandatangani surat perlindungan dari LPSK ya Pak ya? Iya, betul Ibu. Apa yang Bapak khawatirkan sampai meminta perlindungan ke LPSK Pak? Karena saya sendiri udah konfirmasi dengan keluarga karena kasus ini kasus besar, kita khawatir juga Bu, takutnya terancamlah saya ini Bu. Jadi saya tadi ada kedatangan tamu dari LPSK, jadi dia menawarkan gimana Pak Suroto mau didamping nggak? Oh iya, saya tunggu Pak, aku niat minta didampingin, aku bilang gitu. Tapi sebelum ini tidak pernah ada ancaman Pak atau ada? Oh nggak ada Bu, nggak ada. Sepertinya cukup Pak. Kita pantau terus kasus ini. Semoga Siap Bu. ada titik terang dan kita semua nanti pelakunya tertangkap semua. Terima kasih Bapak atas waktunya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.